Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang kita berjumpa lagi, kiranya damai dan sejahtera Tuhan melingkupi saudara dan kita semua, dimanapun kita berada. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar iman percaya kita terus semakin dibaharui sehingga memberikan kekuatan dan pertumbuhan yang dapat memperluas kerajaan-Nya. Melekat dalam Tuhan bertema waktunya memperluas. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yesaya 54 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Yesaya pasal 54 ini Allah memberikan semangat kepada orang-orang buangan dengan menjanjikan keadaan baru yang akan mendatangkan berkat dan sukacita. Keadaan yang dimaksud adalah memulihkan keturunan mereka yang lebih banyak dan memperluas wilayah. Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel setelah mereka pulang dari pembuangan, sudah waktunya mereka memperbanyak dan memperluas daerah mereka. Kekasih Kristus, berbicara pemulihan dan waktunya untuk memperluas keadaan tentunya bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, tetapi juga berlaku bagi semua orang percaya. Bukankah setiap kita memiliki keinginan untuk memperluas dan mengalami kemajuan di segala segi kehidupan? Jika ingin mengalami pemulihan, usaha makin luas dan pelayanan semakin bertumbuh serta membawa dampak, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah fokus kepada pribadi Tuhan, bukan kepada apa yang akan diraih atau diterima, tetapi hidup kita semakin dibawa untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Dengan kita melakukan sikap seperti ini, maka Tuhan akan mengarahkan kita untuk membentangkan tenda kediaman kita. Berbicara tentang tenda, tentu akan berbicara juga tentang kelengkapannya, yaitu tali dan patok. Semakin besar tenda, semakin panjang tali dan semakin panjang patok yang dibutuhkan untuk membangun sebuah tenda yang besar, kokoh, dan kuat. Kekuatan yang satu tenda tidak hanya dari sisi patok dan talinya yang harus kita perhatikan, tetapi tempat untuk memancangkan patok juga harus benar-benar menjadi perhatian kita. Hal yang perlu untuk diperhatikan agar memancangkan patok ialah harus di atas tanah yang kokoh. Demikian juga dengan iman. Agar kita memancangkan patok iman yang tertancap kokoh dan kuat berdiri. Bukan patok iman pengharapan kita berada pada manusia atau dunia. Bila patok iman kita pada manusia atau dunia, sudah pasti kita akan kecewa pada akhirnya. Karena semua itu sifatnya tidak stabil dan terbatas. Pancangkanlah patok iman kita dengan kokoh hanya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Kabar baiknya, inilah saatnya, inilah waktunya. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Tuhan akan membuat kita semua mengembang ke kanan dan ke kiri. Bahkan kita akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Tuhan akan membawa kita untuk mengambil alih wilayah demi wilayah. Tuhan akan memberikan kepada kita mandat untuk menguasai kota demi kota, jiwa demi jiwa, bahkan untuk menguasai bangsa. Syarat utama untuk bisa menerima dan mengerjakan mandat yang luar biasa ini adalah lapangkan tempat kemah kita, bentangkan tenda kediaman kita, jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patok iman kita. Sehingga ketika kemah kediaman kita dipenuhi jiwa-jiwa, kemah kita cukup besar dan cukup kuat untuk menampung jiwa-jiwa tersebut. Maka kita harus mengetahui kapan waktunya kita memperluas wilayah yang Tuhan percayakan. Bahkan kita juga harus mengetahui apa yang kita lakukan untuk dapat mengenal diri kita dan tidak membuang waktu sehingga dapat memperluas hidup rohani. Kita harus memperkuat diri melalui doa.
Dengan tindakan seperti ini sesungguhnya Tuhan mengajak kita agar iman percaya kita semakin meningkat dan dapat menyembah Tuhan dalam roh. Kitab Yohanes 4 ayat 23-24 mengatakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran." Sekarang waktunya bagi kita untuk memperluas roh kita sehingga kita semakin peka dengan Tuhan dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kekasih Kristus, sekarang waktunya memperluas tenda rohani kita juga harus dapat bersaksi bagi Kristus. Patok selanjutnya untuk memperluas tenda agar dapat mengembang ke kanan dan ke kiri adalah patok memberitakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sekarang Tuhan Yesus telah memberikan perintah agar kita dapat membentangkan tenda kediaman kita. Mari, sudah waktunya kita memperluas dan kita harus memperkuat diri kita melalui doa dan bertindak untuk memberitakan Injil. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini di mana Engkau kembali mencerahkan iman percaya kami dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana hari ini Engkau membuka wawasan kami agar kami mempunyai waktu dan melakukan bahkan untuk memperluas tentang apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami, yaitu memperluas pekerjaan-Mu melalui kehidupan kami, melalui perbuatan kami, agar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Tuhan, sekaranglah waktunya, pimpin kami, bawa kami untuk terus menghasilkan buah-buah seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami bukan hanya diisi dengan kebenaran firman-Mu, biarlah firman terus makin berakar dan terus makin bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, dan memberikan kesukaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi satu kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.